Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Nurfadila Umar SPD MPD dan Bapak Zulfikri SPD MPD. Saya Nurwahyuni Watmun dengan NIM 230404501010 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan psikososial dan juga karakteristik perkembangan remaja. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar dari pertumbuhan dan perkembangan psikososial menurut para ahli. Pertumbuhan dan perkembangan psikososial adalah proses alami yang dialami oleh setiap individu. Adapun konsep dasar perkembangan psikososial menurut para ahli, yang pertama yaitu dari Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terkenal dengan konsep 8 tahap perkembangan. Setiap tahap ini berfokus pada konflik psikososial yang harus diatasi oleh individu. Nah, contoh tahap-tahap dalam teorinya termasuk kepercayaan vs ketidakpercayaan pada masa bayi, ada inisiatif vs rasa bersalah pada masa prasekolah, dan integritas vs putus asa pada masa lanjut. Menurut Erikson, menyelesaikan konflik dalam setiap tahap ini akan membentuk identitas individu. Yang kedua dari Jean Piaget. Meskipun lebih terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya, Jean Piaget juga mengakui pentingnya aspek psikososial dalam perkembangan anak. Piaget menekankan pentingnya interaksi sosial dan juga kognitif dalam belajar. Misalnya, konsep asimilasi dan akomodasi, di mana menunjukkan bagaimana anak menggabungkan pengalaman sosial dan juga kognitif untuk membangun pemahaman mereka tentang dunia. Yang ketiga ada dari John Bowlby. John Bowlby adalah seorang psikolog yang dikenal dengan teorinya tentang ikatan. Ia mengemukakan bahwa ikatan emosional antara anak dan orang dewasa seperti ibu sangat penting dalam perkembangan psikososial anak. Teorinya ini menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam membentuk kualitas hubungan individu dengan pengaruhnya pada perkembangan emosi anak. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan psikososial, di mana pada tahap perkembangan psikososial ini merupakan serangkaian fase atau periode dalam kehidupan individu di mana mereka mengalami perubahan-perubahan signifikan dalam aspek psikologis dan sosial mereka. Teori-teori perkembangan psikososial yang paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Erik Erikson, di mana pada tahap ini individu belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain dan lingkungannya. Kepercayaan yang baik akan membantu individu dalam membentuk hubungan yang sehat dan percaya diri. Namun, ketidakpercayaan dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang erat dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kepercayaan yang positif agar dapat hidup dengan damai dan bahagia. Yang kedua yaitu ada membangun otonomi atau autonomy vs shame and doubt. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk mandiri dan mengembangkan rasa percaya diri. Namun, jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal sendiri, mereka akan merasa malu dan ragu pada kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu pula, penting bagi kita atau penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk mencoba hal-hal baru dan membiarkan mereka untuk membuat keputusan sendiri. Yang ketiga ada tahap prakarsa dan rasa bersalah atau initiative vs guilt. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dan merasa bersalah ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, prakarsa sendiri adalah kemampuan untuk mengambil inisiatif dan bertindak secara mandiri. Anak-anak yang berhasil melewati tahap ini akan menjadi individu yang percaya diri dan memiliki motivasi yang tinggi. Namun, jika mereka terjebak dalam rasa bersalah, mereka mungkin akan merasa tidak berdaya dan kurang percaya diri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan positif kepada anak-anak selama tahap ini, agar mereka dapat mengatasi rasa bersalah dengan baik.
Yang keempat, ada tahap kerajinan dan rasa rendah diri atau industry vs inferiority. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka melalui kerajinan. Mereka belajar untuk bekerja keras dan mencapai tujuan mereka. Namun, jika mereka tidak berhasil atau merasa rendah diri, mereka dapat mengalami perasaan inferioritas. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak-anak agar mereka merasa kompeten dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Yang kelima, ada tahap identitas dan kekacauan identitas atau identity vs role confusion. Identitas adalah pemahaman tentang siapa kita sebagai individu. Sementara kekacauan identitas adalah ketidakpastian dan konflik yang muncul saat mencari jati diri. Pada tahap ini, remaja berusaha menemukan peran mereka dalam masyarakat dan menentukan nilai-nilai serta tujuan hidup mereka. Jika tidak berhasil mengatasi kekacauan identitas, remaja akan mengalami konfusi peran yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Jika berhasil, individu akan merasakan kebahagiaan dan koneksi emosional yang mendalam. Namun jika gagal, individu dapat mengalami isolasi dan kesepian. Untuk menghindari isolasi sosial, penting bagi individu untuk belajar berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Mereka harus belajar mendengarkan dengan baik dan mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka secara jujur dan terbuka. Selain itu, penting juga bagi mereka untuk mencari teman-teman atau pasangan yang memiliki nilai-nilai yang sama dan juga minat yang sama. Yang ketujuh, ada tahap generativitas dan stagnasi atau generativity vs stagnation. Generativitas merujuk pada keinginan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan generasi mendatang. Sementara stagnasi menggambarkan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap generativitas, individu merasa terpenuhi melalui pekerjaan, keluarga, atau keterlibatan sosial. Namun, jika mereka tidak mendapatkan hal ini, mereka akan mengalami stagnasi yang menyebabkan perasaan kekosongan dan kurangnya makna hidup. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menemukan cara untuk menjadi produktif dan berkontribusi dalam masyarakat, agar dapat menghindari stagnasi yang berpotensi merugikan kesejahteraan mental mereka. Yang kedelapan, yaitu tahap integritas dan keputusasaan atau ego integrity vs despair. Integritas dan keputusasaan adalah tahap yang dialami oleh individu saat memasuki usia lanjut. Pada tahap ini, seseorang akan merenungkan hidupnya dan mengevaluasi apakah mereka telah mencapai tujuan hidup mereka atau tidak. Jika individu merasa puas dengan pencapaian mereka, mereka akan mengalami integritas, yaitu rasa kepuasan dan keselarasan dengan diri sendiri. Namun, jika individu merasa tidak puas dan menyesali banyak hal dalam hidupnya, mereka akan mengalami keputusasaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berusaha mencapai tujuan hidup agar kita dapat menghadapi masa tua dengan integritas dan bukan keputusasaan. Sekarang kita akan berlanjut kepada periode perkembangan psikososial, di mana dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mengembangkan rasa kepercayaan pada dunia dan orang-orang di sekitarnya. Ini tergantung pada perawatan dan respon yang konsisten dari orang tua atau pengasuhnya. Jika kebutuhan bayi terpenuhi dengan baik, ia akan mengembangkan kepercayaan. Selanjutnya yaitu di usia 1-3 tahun, di mana anak-anak belajar untuk mengembangkan otonomi dan kontrol atas lingkungan mereka, atau merasa malu dan ragu-ragu tentang kemampuan mereka. Selanjutnya di usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dan keinginan untuk mengendalikan lingkungan sekitar. Konflik muncul ketika mereka merasa bersalah karena tindakan mereka. Selanjutnya di usia 6-12 tahun. Selama masa sekolah, anak-anak mencari perasaan kompetensi dan produktivitas dalam kegiatan-kegiatan mereka. Konflik terjadi jika mereka merasa tidak mampu atau inferior. Selanjutnya di usia 12-18 tahun. Remaja mencari identitas mereka dan mencoba untuk memahami siapa mereka. Konflik muncul jika mereka tidak menentukan peran mereka dalam masyarakat.
Selanjutnya di usia 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, individu mencari hubungan yang mendalam dan intim. Jika mereka tidak berhasil membangun hubungan yang sehat, mereka dapat merasa terisolasi. Selanjutnya di usia 40 sampai 65 tahun. Orang dewasa mencari cara untuk memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya dan merasa berguna dalam masyarakat. Konflik muncul jika mereka merasa tidak produktif. Dan 65 ke atas. Pada tahap ini, individu menghadapi refleksi atas hidup mereka. Jika mereka merasa puas dengan pencapaian dan pengalaman mereka, mereka akan mengalami integritas ego. Namun, jika mereka merasa menyesal atau tidak puas, mereka dapat merasakan putus asa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh dalam perkembangan psikososial anak. Cara orang tua mendidik, memberikan dukungan emosional, dan memberikan teladan mempengaruhi perkembangan anak. Konflik dalam keluarga, kekerasan, atau kurangnya perhatian dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial anak. Yang kedua, ada faktor sosial. Lingkungan sosial yang lebih luas seperti teman sebaya, sekolah, dan masyarakat juga berperan dalam perkembangan psikososial. Interaksi dengan teman sebaya, eksposur terhadap budaya yang beragam, dan pengalaman sosial lainnya dapat membentuk nilai-nilai dan norma dan kemampuan sosial individu. Yang ketiga ada faktor genetik. Pewarisan genetik dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Beberapa sifat kepribadian dan kecenderungan diwarisi dari orang tua yang dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau ketidaksetaraan ekonomi dapat menciptakan stres dan mempengaruhi kesejahteraan psikososial. Faktor kesehatan. Kesehatan fisik dan mental individu memainkan peran penting dalam perkembangan psikososial. Masalah kesehatan fisik atau gangguan mental dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi dan berkembang sosial. Ada faktor pendidikan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif dan sosial. Kesempatan untuk belajar, pengalaman pendidikan, dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Ada faktor kejadian hidup. Kejadian hidup seperti perubahan keluarga, kematian, perceraian, atau trauma dapat berdampak besar pada perkembangan psikologi individu. Cara individu menangani dan merespon peristiwa-peristiwa ini juga dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Ada faktor teknologi. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dan berkomunikasi. Teknologi juga dapat mempengaruhi identitas online dan mempengaruhi perkembangan sosial. Yang ke-10 ada faktor individual. Karakteristik individu seperti temperamen, kecerdasan, dan kematangan emosional juga memainkan peran dalam perkembangan psikososial. Beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap tekanan atau lebih mudah beradaptasi dengan situasi sosial. Nah, itulah tadi pembahasan materi pertama terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Nah, teman-teman, sekarang kita akan berlanjut kepada materi yang kedua nih, yaitu terkait dengan karakteristik perkembangan remaja. Yuk simak! Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar dari perkembangan remaja menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Lawrence Colbert. Colbert mengembangkan teori perkembangan moral yang mengidentifikasi 3 tingkatan perkembangan moral. Pada masa remaja, individu mencapai tingkat moralitas konvensional, di mana mereka mulai memahami norma sosial dan peran moral dalam masyarakat. Yang kedua ada dari G. Stanley Hall. Yang pertama terkait dengan badai atau storm. Hall menggambarkan masa remaja sebagai periode storm and stress atau badai dan tekanan. Dia juga menyatakan bahwa remaja cenderung mengalami konflik dengan orang tua dan mengejar identitas mereka sendiri. Hal menggambarkan masa remaja sebagai periode yang diwarnai oleh gejolak emosi, konflik internal, dan perubahan drastis dalam perilaku. Ia menyatakan bahwa remaja seringkali mengalami perasaan gelisah, kemarahan, kebingungan, dan perubahan suasana hati yang tajam. Yang kedua ada stres.
Hal juga menyoroti tingginya tingkat stres yang dialami remaja selama masa ini. Perubahan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan perubahan hormon seringkali menjadi sumber stres. Selain itu, tekanan sosial dan ekspektasi dari masyarakat juga dapat menjadi faktor pemicu stres pada remaja. Selanjutnya ada konflik dengan orang tua. Hal mengamati bahwa konflik antara remaja dan orang tua seringkali meningkatkan tingkat stres selama masa remaja. Remaja cenderung mencari otonomi dan identitas pribadi mereka yang dapat bertentangan dengan pengarahan dan kontrol dari orang tua. Dan selanjutnya ada eksplorasi identitas. Menurut Hall, masa remaja adalah saat individu mulai menjalani eksplorasi identitas, mencari tahu siapa mereka dan apa yang ingin mereka capai dalam hidup. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesadaran diri. Anna Freud menekankan pentingnya kesadaran diri atau self-awareness sebagai bagian dari perkembangan remaja. Ia percaya bahwa remaja perlu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, termasuk dorongan-dorongan psikoseksual mereka. Selanjutnya ada pelepasan emosional dan seksual. Anna Freud menganggap bahwa remaja mengalami proses pelepasan emosional dan seksual dari orang tua mereka untuk mencapai kemandirian dan perkembangan identitas yang sehat. Selanjutnya, kita akan beralih pada tahap perkembangan remaja. Yang pertama yaitu pubertas dan perkembangan fisik. Awal masa remaja sering dimulai dengan pubertas, di mana individu mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, perkembangan organ seksual sekunder, dan perubahan hormonal. Masa pubertas ini sering dianggap sebagai salah satu tahap awal dalam perkembangan remaja. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Selama masa remaja, individu mengalami perkembangan kognitif yang penting. Mereka mulai berpikir secara abstrak, mengembangkan kemampuan berpikir yang logis, dan mampu untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memahami konsep moral dan etika yang lebih dalam. Yang ketiga ada perkembangan emosional. Masa remaja seringkali diwarnai oleh fluktuasi emosi. Remaja mungkin mengalami perasaan cinta, marah, cemas, dan kebingungan. Mereka sedang mencari identitas dan merespon tekanan sosial, serta perkembangan diri mereka sendiri. Yang keempat ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial sangat penting selama masa remaja. Individu mulai membangun hubungan sosial yang lebih kompleks dengan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Mereka mencari independensi dan mulai mengasumsikan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Yang kelima ada pendidikan dan karir. Masa remaja seringkali menjadi titik awal dalam pemikiran tentang pendidikan lanjutan dan karir. Remaja membuat keputusan tentang pilihan pendidikan dan pekerjaan mereka yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Yang keenam ada identitas diri. Salah satu tugas perkembangan utama dalam masa remaja adalah pencarian identitas diri. Individu akan mulai bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, siapa mereka, apa yang mereka inginkan dalam hidup, dan bagaimana mereka ingin dikenal dalam masyarakat. Yang ketujuh ada kemandirian. Masa remaja juga mencakup usaha untuk mencapai kemandirian. Remaja belajar cara mengatur waktu, mengelola keuangan, membuat keputusan mandiri, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Yang kedelapan ada resiko dan tantangan. Perkembangan remaja dapat melibatkan eksplorasi dan pengujian batasan. Individu mungkin terlibat dalam perilaku beresiko, seperti konsumsi alkohol atau narkoba, yang dapat memiliki konsekuensi negatif. Selanjutnya yaitu periode dalam perkembangan remaja, di mana yang pertama ada masa awal remaja, yaitu di usia 10-13 tahun. Tahap ini sering disebut sebagai pre-adolescence dan ditandai oleh awal pubertas. Anak-anak mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara pada perempuan dan perubahan suara pada laki-laki. Mereka juga mulai mengembangkan minat pada lawan jenis dan mencari identitas gender mereka. Yang kedua ada masa pertengahan remaja, yaitu di usia 14-17 tahun. Ini adalah tahap yang sering disebut sebagai adolescence sejati. Remaja mengalami pertumbuhan fisik yang lebih lanjut.
perubahan hormonal, dan perkembangan organ seksual sekunder. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis, serta mempertimbangkan norma sosial dan nilai. Yang ketiga ada masa akhir remaja di usia 18-21 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai memasuki masa dewasa muda. Mereka menghadapi keputusan tentang pendidikan lanjutan, karir, dan kehidupan mandiri. Identitas diri semakin berkembang dan hubungan sosial menjadi lebih kompleks. Yang keempat ada transisi ke dewasa, di mana di usia 21 tahun ke atas. Ini adalah periode di mana individu mulai mengasumsikan peran dan tanggung jawab dewasa. Mereka mungkin akan menikah, mendirikan keluarga, dan memulai karir mereka. Proses identifikasi diri terus berlanjut dan mereka belajar untuk menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab baru. Masa remaja awal hingga dewasa muda, yaitu di usia 10-25 tahun, beberapa ahli perkembangan menganggap bahwa periode ini sebagai satu kesatuan, mencirikan masa remaja awal hingga dewasa muda. Selama periode ini, individu akan mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, menghadapi tantangan perkembangan yang dimana sangat beragam sepanjang masa. Dan yang terakhir terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu pubertas. Perubahan fisik yang terjadi selama pubertas seperti pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan organ seksual sekunder, dan perubahan hormonal mempengaruhi perkembangan fisik dan emosional remaja. Yang kedua ada faktor psikologis. Dibagi lagi, yang pertama ada kognisi, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan logis berkembang selama masa remaja, mempengaruhi cara remaja dalam memproses informasi dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Selanjutnya ada emosi, yaitu perasaan dan emosi remaja bisa berupa fluktuatif. Mereka mungkin mengalami perasaan cinta, marah, cemas, dan identitas diri yang bergejolak. Yang ketiga ada faktor sosial, yaitu keluarga. Keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan remaja. Hubungan dengan orang tua, dukungan, dan pengawasan keluarga mempengaruhi perilaku dan identitas remaja. Yang kedua ada teman sebaya. Nah, teman sebaya memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan sosial dan emosional remaja. Mereka mempengaruhi norma sosial, nilai, dan perilaku remaja. Prestasi akademis, hubungan dengan guru, dan dukungan pendidikan memainkan peran penting. Yang selanjutnya ada konteks budaya, yaitu terdiri dari nilai, norma, dan budaya masyarakat tempat tinggal juga mempengaruhi identitas dan perilaku mereka. Budaya juga mempengaruhi pandangan tentang peran gender dan ekspektasi sosial. Yang keempat ada faktor lingkungan, akses terhadap sumber daya. Akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, pekerjaan, dan perawatan kesehatan dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Lingkungan fisik, kualitas lingkungan fisik tempat remaja tinggal seperti keamanan dan kebersihan juga sangat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang kelima ada pengaruh media. Media massa seperti televisi, internet, dan media sosial dapat mempengaruhi norma sosial, citra tubuh, perilaku konsumen, dan identitas remaja. Yang keenam ada pengaruh perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dan akses ke perangkat digital mempengaruhi cara remaja berkomunikasi, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Yang ketujuh ada perkembangan identitas. Proses pencarian identitas adalah faktor kunci dalam perkembangan remaja. Remaja mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka akan dikenal nantinya. Yang selanjutnya adalah stres dan tantangan. Faktor-faktor seperti tekanan akademik, masalah keluarga, pelecehan, atau konflik dengan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku remaja. Selanjutnya ada pengaruh positif. Perkembangan remaja juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh positif seperti mentor, model yang berperan baik, dukungan keluarga yang kuat, dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Nah, perkembangan remaja adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor ini, teman-teman. Kita perlu memahami peran masing-masing faktor dan bagaimana mereka berinteraksi dalam membantu kita memberikan dukungan yang sesuai dan dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh remaja selama masa perkembangan mereka.
Nah, itulah tadi pembahasan materi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan psikososial dan juga perkembangan remaja. Nah, dengan mempelajari perkembangan psikososial dan perkembangan remaja, kita dapat lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain. Kita juga dapat mengenali tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam menghadapi perubahan fisik dan emosional mereka. Hal ini membantu kita untuk lebih empati dan mendukung mereka dengan cara yang tepat. Selain itu, pemahaman tentang perkembangan remaja juga penting bagi para pendidik dan orang tua. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan yang dialami oleh anak-anak mereka dapat lebih memperhatikan dan memberikan dukungan yang sesuai serta mendorong pertumbuhan yang sehat. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa kita wujudkan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, teruslah berkembang dan berusaha untuk meraih impian tersebut. Percayalah bahwa impian pasti bisa kita wujudkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.